Keberadaan kerajaan Majapahit yang berjaya pada kurun waktu abad 13 hingga 15 Masehi bukan hanya sebatas cerita saja. Secara tidak sengaja, benda-benda purbakala peninggalan kerajaan maritim terbesar di Nusantara ini terus ditemukan oleh masyarakat. Salah satunya, temuan patok tapal batas berbahan batu andesit yang ditemukan oleh Haryono, warga Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Patok ini mempunyai dimensi tinggi 78 cm, lebar bagian bawah 22 cm, bagian atas 19,5 cm, dengan ketebalan bagian bawah 23 cm dan bagian atas 19,5 cm. Jika diamati dengan seksama, pada salah satu sisi batu berbentuk persegi panjang ini terdapat ukiran beberapa simbol kuno. Di antaranya simbol bulan pada bagian atas sebelah kanan dan matahari di sebelah kiri. Selain itu, juga terdapat ukiran dua telapak kaki, tongkat dililit ular, gunung, serta simbol amerta. Secara tidak sengaja, Haryono menemukan benda bersejarah ini di sebuah bidang tanah yang akan digarap untuk sebuah kawasan industri. Setelah diamati, ternyata batu persegi panjang ini mempunyai ukiran yang sama dengan prasasti Jiu yang telah ditemukan sebelumnya. Kepeduliannya terhadap benda-benda bersejarah ini pun muncul seketika di benak Haryono. Ia mengangkat batu ini seorang diri dan dibawa pulang ke rumah untuk diselamatkan dari kerusakan. Hal ini dilakukan karena hampir semua pekerja proyek di lokasi tersebut tidak peduli. Bahkan meski patok tapal batas kuno ini disimpan di rumahnya, Haryono kerap didatangi kolektor benda-benda kuno. Benda ini pun ditawar dengan harga 5 juta rupiah. Namun pria yang berprofesi sebagai tukang goreng kerupuk ini tetap bergeming sama sekali. Pendiriannya tidak berubah demi kelestarian cagar budaya. Seperti itu gambar payung, bara bulan, matahari, kendi, kemudian ular ya. Kedua tapak kaki, ada tongkat dibelilit ular. Pak, Bapak menyimpannya di sini sudah lama, Pak? Kalau itu baru, kalau tapal batas itu baru sekitar 2 bulan. Enggak, sekitar 3 bulanan. Kalau ini semuanya ini sudah lama. Sudah lama ini. Pak, informasinya ada yang mau beli atau gimana, Pak, di sini? Dulu ada. Tapal batas itu ada yang mau beli. Waktu itu ditawar berapa, Pak? Kalau nggak salah itu sekitar 5 juta. Terus Bapak nggak mengasihkan? Enggak, karena saya pikir itu benda sejarah. Saya tak mungkin untuk menjual sejarah. Warisan leluhur. Iya, warisan leluhur. Ini rencana mau diapakan, Pak? Ya polisinya? Terserah dari pihak BPJB. Mau diapakan, yang penting itu saya sudah selamatkan. Sudah menyelamatkan. Iya. Pak, itu di tanah siapa, Pak, yang nemu? Itu kalau itu di tanah orang, karena saya lihat itu namanya? Enggak tahu, karena itu tanahnya mau dibikin pabrik. Saya waktu itu mau lihat, loh kok ada gini. Saya lihat lokasinya kok mau Kependem nggak itu? Enggak, cuma sekitar munculnya itu sekitar 40 cm di permukaan gitu ya? Di permukaan. Nah waktu itu tanahnya kok selama ini nggak ada yang ngambil gitu? Nggak ada, karena saya waktu itu lewat, saya lihat itu lokasinya tidak memungkinkan. Karena lokasinya itu keluar masuk itu orang Cina yang melihat. Dengan terpaksa saya selamatkan daripada nanti hancur. Saya selamatkan. Sama pemilik tanah oke-oke aja, nggak apa-apa diambil? Nggak apa-apa. Akhirnya sama gali sendiri? Enggak, saya gali sendiri, langsung saya bawa sepeda, bawa pulang.
Selain menemukan patok tapal batas bersejarah tersebut, Haryono juga menemukan fragmen tembikar, keramik, dan sejumlah uang logam kuno. Beberapa tembikar tersebut berupa pecahan selubung tiang bangunan dan ukel atau hiasan atap rumah. Benda-benda ini diperkirakan telah ada di kawasan Jiu sejak abad 14 hingga 15 Masehi, di mana saat itu kerajaan Majapahit berada pada masa kejayaan hingga terjadinya konflik internal keluarga raja. Terlepas dari kisah tersebut, Haryono masih menyimpan temuan benda-benda purba kala tersebut dengan baik di rumahnya. Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, telah melakukan pengecekan benda cagar budaya yang ditemukan Haryono tersebut. Menurut arkeolog ini, batu patok batas seperti ini memang banyak ditemukan di kawasan Desa Jiu. Ukiran simbol-simbol pada batu tersebut ternyata mempunyai arti tersendiri. Ukiran matahari dan bulan melambangkan penguasa siang dan malam. Gunung sendiri melambangkan julukan Raja Gunung terhadap Girindrawardhana, salah satu Raja Majapahit. Telapak kaki melambangkan kekuasaan kerajaan. Sedangkan tongkat dililit ular melambangkan perintah raja wajib dilaksanakan. Sementara amerta melambangkan sumber kehidupan. Kombinasi simbol yang sama juga ditemukan pada prasasti Kembang Sore di Desa Petak, Kecamatan Pacet, dan prasasti Jiu yang ditemukan beberapa waktu lalu. Prasasti ini berada di lereng Gunung Welirang, Kabupaten Mojokerto. Menurut Wicaksono, batu patok batas yang ditemukan di Desa Jiu mempunyai ciri khas peninggalan Raja Girindrawardhana karena kombinasi simbol yang sama juga ditemukan di prasasti Kembang Sore yang dikeluarkan Raja Girindrawardhana. Terus kemudian tapal batas dari Girindrawardhana yang tadi ditemukan oleh masyarakat dan ada beberapa ditemukan di Desa Jiu itu menarik karena mempunyai ciri khas tersendiri yang menjadikan ciri khas dari peninggalan Girindrawardhana, karena ada pertama di atas ada lambang matahari, bulan, kemudian ada selama ini diidentifikasi sebagai payung, tapi yang temuan ini dia seperti bentuk stupa ya begitu, jadi ada bulat begitu, ada cenulnya di atas begitu. Terus kemudian tapak kaki, dua tapak kaki, di samping tapak kaki ada tongkat dililit ular dan kemudian ada amerta. Ini menjadi ciri khas dari Girindrawardhana dan banyak sekali ditemukan di daerah Jiu sebagai kita kenal, kita identifikasi sebagai tapak tugu batas. Apakah ini menandakan sebaran-sebaran tugu batas ini menandakan daerah Dahanapura itu tadi? Begitu, ataukah ini menandakan area kekuasaan dari Girindrawardhana Dyah Ranawijaya? Kalau prasasti Jiu itu ada angka tahunnya juga? Iya, 1486 Masehi. Iya, tahun itu. Iya, begitu, abad 15 akhir. Begitu. Dan disebutkan dalam beberapa prasasti lain bahwa ibu kota dari Majapahit dipindahkan ke Dahanapura. Ini yang kita cari, apakah Daha itu kembali ke Kediri atau Dahanapura merujuk kepada lokasi lain. Dari temuan-temuan yang ada di Desa Jiu, saya menduga kuat dugaan bahwa Dahanapura berada di daerah Jiu ini. Jejak kekuasaan Girindrawardhana ini juga dibuktikan dengan temuan 4 prasasti di Desa Jiu.
Salah satu prasasti bertuliskan angka tahun 1486 Masehi saat Girindrawardhana berkuasa. Prasasti tersebut berisi kebijakan Raja Girindrawardhana yang menetapkan desa Jiu sebagai tanah perdikan atau tanah bebas pajak. Bukti-bukti arkeologis tersebut belum termasuk struktur bangunan kuno dari sisi susunan batu merah dan batu andesit yang masih terpendam di lahan pertanian desa Jiu. Jejak kekuasaan Raja Girindrawardhana juga banyak ditemukan di wilayah sekitar Jiu, mulai dari Kecamatan Mojosari, Pacet, hingga Jatirejo. Oleh sebab itu, arkeolog membuat hipotesis tentang lokasi Dahanapura, yaitu ibu kota Majapahit pada masa kepemimpinan Girindrawardhana. Pada beberapa prasasti lain disebutkan, kota Raja Majapahit dipindahkan dari Trowulan Kabupaten Mojokerto ke Dahanapura akibat Perang Paregreg. Legenda perang ini mengisahkan perebutan kekuasaan Majapahit antara Wikramawardhana dengan Wirabumi. Selama ini para ahli sepakat bahwa Dahanapura atau Daha berada di Kabupaten Kediri. Namun merujuk data-data arkeologis, jejak Girindrawardhana banyak ditemukan di Mojosari, Pacet, Kutorejo, dan Jatirejo. Muncul hipotesis bahwa Dahanapura berada di lembah Jiu yang berada di kaki Gunung Penanggungan dan Welirang. Di prasasti Jiu sendiri menyebutkan bahwa Dyahrana Wijaya itu menetapkan Jiu sebagai desa perdikan bebas pajak. Di situ disebutkan juga karena adanya pembangunan asrama begitu ya. Apakah ini asrama Buddha begitu seperti wihara? Dan ini menarik karena apakah ibu kota Wangsa Girindrawardhana itu berada di Dahanapura? Apakah Dahanapura itu merujuk kepada daerah Jiu sini, hanya di Mojokerto dan bukan Daha di Kediri? Ini yang menjadi perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Ternyata karena Girindrawardhana juga dikenal sebagai Raja Gunung, begitu ya. Jadi kalau demikian berarti lebih tepat dia berada di daerah Mojokerto sini karena dekat dengan Penanggungan, dengan Welirang begitu. Jadi Dahanapura itu kelihatannya tidak jauh dari lokasi Trowulan, kota Raja Trowulan. Bukan selama ini bukan merujuk kepada Daha di Kediri.